Berbicaralah kepada kami Bapa tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu yang adalah kehidupan itu menyatakan kebenaran, menyatakan Kristus. Dan karena firman-Mu adalah kehidupan, maka hidupi kami dengan firman-Mu, maka kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini kita sedang berbicara tentang walking in the righteousness atau berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kebenaran ini tentunya tergantung dari bagaimana persepsi dan perspektif setiap manusia tentang memandangnya. Cara berpikir atau cara memandang tentang kebenaran ini tentunya setiap manusia punya hal-hal yang kompleks. Maka dari itu, saudara, biasanya kalau seseorang melihat kebenaran itu dari dalam dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, berdasarkan tentang apa yang dia pikir benar, maka kebenaran yang ada pada diri kita belum tentu itu bisa diterima oleh orang lain. Artinya begini, kita mungkin berpikir merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bagi orang lain sudah benar. Tetapi belum tentu apa yang benar bagi kita itu bisa diterima benar bagi orang lain. Apa yang kita pikir itu benar, belum tentu kebenaran itu diterima oleh sekeliling kita. Jadi makanya tergantung bagaimana orang memandang hal itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa ada orang yang mengalami kekosongan kebenaran, maka dari itu dia ketika melakukan sesuatu yang berkontradiksi dengan sekelilingnya, dia artinya tidak menerima kebenaran yang dia anggap benar, maka orang seperti ini akan mencari pembenaran oleh orang-orang sekelilingnya. Nah, jadi kebenaran apa yang mau kita jalani hari-hari ini? Tentunya kita akan menjalani kebenaran yang bukan kita pikir itu benar, atau juga kebenaran yang menurut orang lain itu juga benar, dan sehingga kita tersiksa menjalaninya. Tetapi ada satu kebenaran yang sangat kuat yang bisa membuat kehidupan kita menjadi hidup dalam kebenaran itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini harus masuk dalam diri kita, dan kebenaran ini saudara akan membuat hidup kita pun berjalan dalam kebenaran-kebenaran. Jadi saudara, contoh misalnya kalau kita melihat lampu merah, lampu lalu lintas ya saudara, lampu lalu lintas di jalan. Bagi sebagian orang ketika lampu merah dinyalakan di traffic light perempatan jalan, maka itu pasti pikirannya berbagai macam orang memikirkannya. Ada yang mengeluh, ada yang bersungut-sungut, ada yang marah. Kenapa sih lampu merah udah lampu merahnya lama, hijaunya cepat kan gitu ya saudara. Tapi ada juga orang yang berpikir, oh ini untuk keselamatan, untuk ketertiban. Tapi kalau orang yang berpikir itu adalah sebuah beban, dia akan melanggar lampu merah itu. Nah, kalau misalnya kita mengerti hukum tentang lampu merah ini ada di dalam hati kita, maka ada atau tidak ada CCTV atau kamera traffic itu, dan juga ada atau tidak ada bapak polisi, maka kita akan dengan sendirinya taat berhenti di belakang garis yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Jadi tanpa ada petugas, kita pun taat. Kenapa? Hukum itu sudah ada di dalam diri kita. Maka dari itu, saudaraku, begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, masuk dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita akan melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan dalam firman-Nya, dalam kitabnya, saudara. Amin. Nah, hari ini saudara kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh, ya. Bagaimana dia ini hidup dalam sebuah zaman
yang seluruhnya orang-orangnya tidak benar. Saudara, kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Melainkan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Kisah Nuh yang ada dalam kisah perjanjian lama ini diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah peringatan, sebuah pembelajaran untuk mengingatkan kita bagaimana nanti kelak kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dari sejak awal tahun kita semua di GBI Rock, saudara sudah diingatkan oleh Bapak Timotius Arifin untuk saudaraku mempunyai persiapan, the year of preparation. Persiapan untuk bagaimana nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi terus-menerus kita mempunyai acuan untuk bersiap. Salah satunya apa? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam hubungan yang benar, dan hidup untuk dalam kesalehan dan yang lain semuanya. Supaya apa? Supaya ketika ia datang, dia mendapatkan umat pilihannya benar-benar siap hidup dalam kekudusan dan dalam karya kerajaan Allah yang luar biasa. Nah, saudara, ketika Yesus datang bukan lagi sebagai domba untuk disembelih bagi korban keselamatan. Tapi Yesus akan datang sebagai singa, bagaikan singa dari Yehuda yang mengaum. Dia datang bukan lagi juru selamat, bukan sebagai lagi juru selamat, tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, the kings of kings yang berkuasa. Dan juga saudara yang akan menghakimi dunia ini. Jadi tidak ada keselamatan lagi yang akan ditawarkan. Semua selesai. Yang ada adalah pemerintahannya yang berlaku. Maka dari itu mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, mari kita berbenah diri, mari kita bersolek diri dengan hidup yang benar dan tidak bercela hari-hari ini. Amin. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi Yesus mengasih sebuah clue, yaitu apa? Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Dan saudara, dia punya ketiga orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan saudara, pada zaman Nuh hidup sebelum air bah, dikatakan bahwa manusia itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Kelihatannya wajar-wajar saja. Memang itulah kehidupan manusia. Tapi maksudnya di sini ada hal tersirat yang mau disampaikan. Bahwa manusia hidup dalam hawa nafsunya saja. Sama seperti binatang. Ketika manusia disamakan seperti binatang, maka hidupnya tanpa tujuan. Hidupnya hanya dipenuhi nafsu untuk memuaskan dirinya sendiri. Hanya makan, minum, kawin, mengawinkan. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi norma-norma moralitas yang dipegang oleh manusia. Makanya dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, salah satu ciri manusia akhir zaman adalah ia tidak mempedulikan agama. Dia tidak mempedulikan norma-norma moral apapun itu. Dia tidak pedulikan, yang dipikirkan adalah hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu, karena mereka dikuasai hawa nafsu, mereka tidak tahu akan sesuatu, tidak mau belajar. Dia tidak melihat sebuah warning yang diberikan, sinyal-sinyal yang diberikan oleh alam ini. Dia tidak melihat itu. Dan sampai akhirnya air bah datang menghukum bumi. Kita mau baca lagi di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan
mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia yang fasik. Saudara perhatikan baik-baik. Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Kenapa dunia purba, dunia pada waktu zaman Nuh itu, saudara, itu dibinasakan? Kenapa hal ini terjadi? Dan kenapa hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Kenapa dari seluruh manusia ini yang pada zaman Nuh melakukan kecemaran, tetapi hanya Nuh yang diselamatkan? Kenapa Nuh tidak dibinasakan sekali? Bukankah dia manusia juga? Ya, tapi kita mau belajar dari Kejadian pasal 6, saudara. Yuk kita lihat, saudara. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8, tetapi saudara saya mengutip ayat 5 sampai 8 saja karena supaya tidak kepanjangan. Ayat 5 dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tadi itu, saudara. Manusia hanya mengikuti nafsunya belaka, artinya tidak dapat mengendalikan nafsunya, saudara. Nafsu hanya untuk makan, minum, kawin, mengawinkan, dikuasai seksual, dikuasai keinginan saudaraku semuanya. Ya, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bukan memilukan hati, bukan karena perbuatan dosa, tapi kenapa manusia seperti ini? Berfirmanlah Tuhan, ayat 7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, coba kita lihat sama-sama ayat 8. Ini sangat spesial sekali, saudara. Dikatakan begini, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Apa ini? Bukan berarti Nuh mendapatkan hal yang yang spesial karena dia tidak melakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Saya yakin dan percaya Nuh dan keluarganya, saudara, juga dia mengalami ketersiksaan di mana dia harus hidup bermoral di tengah zaman yang tidak bermoral. Hati nuraninya pasti tersentuh di situ. Nuh berjuang bagaimana mendidik anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet untuk tetap mempunyai nilai-nilai ilahi di tengah bangsa yang sudah kehilangan keilahian. Nah, saudara, begini, Nuh juga manusia yang artinya dia juga punya kejatuhan dan titik lemah di situ. Tetapi perhatikan baik-baik ayat 8 ini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Artinya bukan Nuh yang mengejar itu, tetapi kasih karunia Allah yang mendapati Nuh. Itu adalah sebuah anugerah. Saudara, bukankah kita hari-hari ini adalah juga orang-orang yang seperti Nuh? Kita hidup di tengah bangsa, tengah zaman yang hari-hari ini sudah hampir masuk kepada tanda kutip kiamat moral, bukan? Jika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka apa yang mau dilakukan? Saudara, Nuh tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang ia dapatkan. Nuh tidak mengabaikan kasih karunia Tuhan yang dia lihat, yang dia terima dalam hidupnya. Dia tidak mengabaikan itu untuk bebas berbuat dosa.
Dia tidak memanfaatkan kasih karunia hanya untuk dapat menghapuskan dosanya dan sehingga dia berpikir dia akan selamat dan dia akhirnya membuat kebebasan untuk menjadi serupa dengan orang-orang sezamannya. Kasih karunia Tuhan yang diberikan oleh Nuh bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Nuh adalah untuk berkarya dan menjadi orang yang berbeda di zaman itu. Kasih karunia bukanlah izin untuk berbuat dosa. Karena orang berbuat dosa itu tidak perlu izin, saudara. Udah otomatis. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Nuh ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apa yang saudara lakukan ketika saudara sadar bahwa saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan? Nah, kita lihat saudaraku, ayat 9-nya luar biasa. Inilah karya Nuh ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan itu. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh, CV-nya Nuh. Nuh nggak banyak hal CV ditulis prestasinya. Kalau biasanya kita mau lamar kerja, itu biasanya saudara, itu kalau ditanya, bagaimana CV-mu? Coba lihat portofoliomu. Maka semua orang langsung mencantumkan itu ada tertulis CV kita prestasinya ini. Tapi Alkitab menulis CV Nuh cukup saudaraku 2 item ini. Yang pertama, inilah riwayat Nuh, inilah CV-nya Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerai dan di antara orang-orang tidak bercerai di antara orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudaraku CV-nya Nuh yang pertama yang ditulis oleh Tuhan adalah dia menggunakan kasih karunia Tuhan itu untuk hidup benar dan tidak bercela. Dia memanfaatkan kasih karunia itu untuk dia hidup takut akan Tuhan. Hal yang pertama, Nuh hidup dalam kebenaran, hidup benar dan tidak bercerah. Saudara, coba kita lihat, seorang yang hidup, seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar. Yang benar ini artinya, saudara, dia ini berespon benar melalui pikiran yang berdasarkan kebenaran. Jadi ketika orang lain tidak benar, dia tetap berespon benar. Ketika situasi dan sekeliling kita tidak benar, maka dia akan tetap berespon benar berdasarkan kebenaran itu. Maka orang yang benar bukanlah mencari mana yang benar, mana yang salah. Tetapi responnya harus benar. Ketika dia benar dipersalahkan, bukan dia memperjuangkan kebenaran menurut dia, tapi dia punya respon yang benar ketika dia dipersalahkan. Ketika dia salah, dia pun juga punya respon benar untuk bertobat dan minta maaf. Yang kedua, orang yang benar, dia akan berbicara berdasarkan fakta yang benar dan dalam kebenaran berbicaranya. Yesus mengajarkan jika engkau berkata ya, katakanlah ya, tidak, katakanlah tidak. Kalau ada orang berulang-ulang, saudaraku, mempertanyakan kebenaran, cukup jawab sesuatu yang benar. Kenapa? Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya bagaikan fajar di pagi hari. Kebenaran tidak bisa dikurangkan dan kebenaran tidak bisa dipendam. Sama seperti halnya darah Habel. Ketika tertumpah di tanah, dia akan berbicara. Tidak perlu dibela kebenaran itu. Saudara, yang berikutnya orang yang benar adalah bertindak di dalam aturan yang benar dan selaras dengan kebenaran. Makanya Bapak Ibu kalau yang bekerja, saudara ikuti rule pekerjaan Bapak Ibu saudara. Ikuti job desk yang diberikan. Maka kita akan melihat KPI atau Key Performance Indicator kita dalam pekerjaan. Itu akan menunjukkan sesuatu yang baik.
kalau kita bertindak dalam aturan yang benar. Kalau kita berjalan di jalanan yang benar, maka kita tidak akan banyak etilang, saudara, etele. Nggak akan banyak itu. Pasti kita, saudaraku, dilihat bahwa kita hidup dengan bertindak yang benar. Kemudian, saudaraku, tidak bercela. Apa yang dimaksud tidak bercela? Hidup yang sempurna. Nuh hidup dengan tidak bercela. Bercela di sini artinya apa? Sempurna. Dalam bahasa Ibrani disebut tamim. Dalam bahasa Yunani teleios. Dan dalam bahasa Inggris, saudaraku, dikatakan perfect, blameless, jauh dari bulian, without spot, tidak ada noda, dan dia excellent. Orang yang tidak bercela, dia pasti excellent, competence. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang tidak akan menangguhkan kemampuan kita. Orang tidak akan menemukan, kesulitan menemukan apa, saudara? Kesulitan menemukan hal-hal yang buruk dari kita. Bahkan dalam dunia kerja pun kita sebelum kita kerja nih, saudara. Kita akan melakukan sesuatu yang excellence, itu tidak bercela. Lebih dari yang diharapkan, maka bos kita akan berkata, mantap, wow. Itu artinya apa? You orang yang perfect. Perfect ini, saudaraku, sama halnya dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Bapa adalah sumbermu di surga adalah sempurna. Jadi bagaimana untuk kita hidup sempurna? Bukan berarti kita tidak pernah gagal. Bukan berarti kita tidak pernah salah. Tetapi sempurna di sini adalah terus-menerus kita melakukan sebuah kesempurnaan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk hidup dalam ketidaksempurnaan. Tetapi baiklah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, justru itu menjadikan hidup kita sempurna di dalam Kristus. Karena keserupaan dengan Kristus adalah kesempurnaan hidup manusia. Dalam pelayanan pria seringkali diajarkan, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Demikian kita semua, baik pria maupun wanita. Ketika engkau hidupnya serupa dengan Kristus, itulah kesempurnaan. Karena apa? Yesus memberikan lebih dari yang kita harapkan. Dia melakukan dengan excellent. Dia melakukan dengan perfect. Dia tidak dapat ditemukan celahnya. Makanya dia berkata, it is finished. Amin. Mari kita hidup dalam hal-hal seperti ini, saudara. Seperti Nuh. Yang kedua, yang terakhir. Nuh memanfaatkan, saudaraku, kasih karunia yang Tuhan berikan di tengah zaman yang tidak bermoral ini. Dengan hidup yang bergaul dengan Allah. Saudara, perlu dicamkan ini. Kiamat geologis, kehancuran geologi, biasanya dimulai dari apa? Kiamat moral. Dan salah satu moral yang lepas adalah bukan tidak berbuat baik, tetapi dimulai hilangnya moral ketika manusia tidak lagi percaya adanya Tuhan. Nuh berbeda dengan dunia ini. Seperti halnya dalam Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah ini adalah halak. Dalam bahasa Inggrisnya walk with God. Dia berjalan dengan Allah, berjalan dalam rule kebenaran dan ketetapan Allah. Mari kita berjalan dengan Allah. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari saudara, kesulitan kita di zaman ini adalah bagaimana kita berjalan dengan Allah dan hidup benar dan tidak bercela. Tapi biarlah saudara, hari ini Allah yang memberikan kasih karunia kepada kita, memampukan kita untuk hidup bergaul dan berkarya seperti zaman Nuh. Tandanya sudah dekat. Mari kita hidup dengan tidak bercela seperti Nuh. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak hari-hari ini. Berikan kekuatan,
untuk kami hidup bergaul dengan Allah, untuk hidup dengan tidak bercelah di tengah pekerjaan kami, tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami, berjalan dengan kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari hadirat-Mu menyertai kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bergabung ke Breakout Room. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.